Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyira wan nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idzni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru ala anfusihim balil insanu ala nafsihi basyirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Tauhid Rabbani Kota Rengat, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bila mana seorang mukmin apabila hati dan jiwanya tidak lagi tertawan, terantai dan terbelenggu dengan akal fikir, hawa nafsu, maka ketika itulah seorang mukmin mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada dirinya. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Disitulah dia bisa memahami akan kehadiran Allah itu benar-benar wujud dan nyata pada dirinya. Sehingga setiap waktu, setiap saat dan setiap detik daripada perjalanan kehidupan ia di alam dunia dan di alam sahada ini, dia tetap mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada dirinya. Bukankah Allah itu adalah maha wujud? Wujudnya Allah itu adalah nyata, dan nyatanya Allah itu bikulli syai'in muhit, meliputi akan segala sesuatu. Kalaulah Allah itu wujud dan nyata, nyatanya meliputi akan segala sesuatu, itu artinya kata Allah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke depan dan ke belakang, kanan dan kiri, maka yang terpandang itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Begitulah Allah menjelaskan akan kewujudan dan kenyataan dirinya pada sekalian alam ini. Namun kesempurnaan nyatanya wujud Allah itu pada sekalian alam, sempurnalah nyata dan wujudnya Allah itu pada diri kita masing-masing ini. Itulah yang Allah katakan, inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya aku ini wujud dan nyatanya aku itu telah sempurna meliputi akan wujud dirimu, kata Allah. Maka jikalau kita mampu membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat pada diri kita ini, pasti Bapak Ibu mampu menemui akan Allah yang maha wujud dan yang maha nyata itu. Karena wujud dan nyatanya Allah itu telah sempurna pada diri insan ini, Bapak Ibu. Maka disitulah kita wajib mengkaji siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Makanya Allah katakan di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Bahwa insan itu rahasiamu itu tiada lain adalah rahasiaku, kata Allah. Rahasiaku itu adalah sifatku dan sifatku itu tiada lain adalah aku sendiri. Begitulah Allah menjelaskan akan kewujudan dirinya itu nyata dan sempurna pada diri kita ini. Kalau Allah itu wujud sempurna pada diri kita ini, Bapak Ibu, kenapa kebanyakan manusia ini tidak mampu memandang akan kewujudan nyatanya Allah itu pada alam dan sempurna pada dirinya? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah bentuk lain daripada wujud dirinya. Bukankah Allah itu cuma wujud yang ada semata-mata?
Kalau Ustadz buat contoh Bapak Ibu, ya selalu Ustadz utarakan kepada kita ini. Kalaulah di dalam gelas ini Bapak Ibu, ya, kita isi namanya kacang tojin Bapak Ibu, ya. Pertanyaannya, bisakah Bapak Ibu menemui di dalam gelas ini namanya permen? Ya, tentu Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menemui dan mendapatkan permen di dalam gelas ini, karena gelas ini isinya cuma kacang tojin saja. Itu artinya Bapak Ibu, kalau Allah itu adalah wujudnya Allah itu benar-benar meliputi sisi alam, pertanyaannya, mampukah Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam ini? Bisa Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam? Tidak bisa Bapak Ibu. Karena Allah cuma yang wujud satu-satunya yang meliputi sisi alam. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Allah yang wujud satu-satunya meliputi sisi alam ini, lalu sisi alam ini dan diri Bapak Ibu ini siapa sebenarnya? Halo? Kalaulah Allah meliputi sisi alam, ya, lalu siapa sebenarnya diri kita ini Bapak Ibu? Siapa sebenarnya alam ini? Kalau memang Allah cuma yang wujud semata-mata pada sisi alam ini. Makanya alam dan diri kita ini, inilah yang disebut namanya wujudullah. Alam dan diri kita ini yang disebut namanya ainullah. Tempat memandang nyatanya akan wujud Allah. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya wujud Allah pada sisi alam. Sempurnalah pada diri kita masing-masing yang disebut namanya dengan insan. Inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Allah, sudah sempurna meliputi akan dirimu. Itu maksudnya, akulah dirimu, dirimu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirimu itu bentuk lain daripada rupa diriku, akulah sebenar-benarnya dirimu dan dirimu itulah nyatanya aku. Namun sebagai seorang insan yang telah arif, yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna Bapak Ibu, disitulah dia merahasiakan akan wujud diri Allah itu pada dirinya. Artinya apa? Kalau beras sudah jadi lontong, bolehkah lontong mengatakan dirinya beras, Ibu-ibu? Tidak boleh. Lontong katakanlah lontong, beras sebutlah beras. Walaupun lontong mengatakan dirinya lontong, tapi lontong sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya itu, itulah tiada lain nyatanya beras itu yang sesungguhnya. Kalau kita sudah paham dan mengerti, karena Allah yang wujud semata-mata, wujudnya Allah secara sempurna pada diri kita ini, maka tidak boleh kita mengatakan diri kita ini Allah. Walaupun kita tidak mengatakan diri kita ini Allah, namun kita paham dan sadar sesadar-sadarnya bahwa diri Bapak Ibu ini tiada lain nyatanya akan wujud rupa Allah itu. Maka disitulah dikatakan oleh Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Maka orang yang arif, selalu dia merahasiakan akan wujud nyatanya Allah itu pada dirinya. Walaupun dia merahasiakan nyatanya wujud Allah pada dirinya, namun dia sudah paham dan dia sudah menyadari bahwa dirinya ini tiada lain nyatanya akan wujud Allah. Disitulah letaknya orang yang telah sempurna pulang dan kembali kepada Rabb-Nya. Pulang dan kembali kepada Allah itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu pahami seperti kita pulang ke kampung menemui ayah bunda kita pada saat kita mudik lebaran. Ya, kita di Pekanbaru, ayah bunda kita di Rengat. Kita di Rengat, ayah bunda kita di Jakarta. Bukan seperti itu pulang menemui Allah seperti kita menemui ayah bunda kita di kampung pada saat kita mudik lebaran.
Kita di bumi, Allah di langit. Bukan seperti itu. Itu berjarak namanya Bapak Ibu. Kembali menemui Allah itu maksudnya kembali menemui Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri yang disebut namanya dengan insan. Contoh akan gelas ini Bapak Ibu, gelas kaca. Ustaz bertanya dulu sama Bapak Ibu, berpisah ke antara gelas dengan kaca Bapak Ibu? Tidak. Kalaulah gelas dengan kaca tidak pernah berpisah, maka Ustadz mengantarkannya dengan bahasa kias, sesungguhnya kaca dengan gelas itu adalah dua yang tiada berpisah. Kaca dengan gelas dua yang tiada bercerai. Kalaulah kaca dengan gelas ini dikatakan dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah, itu artinya bahwa kaca dengan gelas ini hakikatnya adalah esa, tunggal, dia hanya cuma satu-satunya. Pertanyaannya, ya. Kalaulah kaca dengan gelas ini adalah esa tunggal, dua yang tiada berpisah dan dua yang tiada bercerai, lalu bagaimana cara kita memahaminya? Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah, fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum. Maka bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Kalau kita contohkan kaca dengan gelas ini, apa kata kaca kepada gelas? Fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum. Wahai gelas, kata kaca, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Itu maksudnya, wahai gelas, kata kaca, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah nyatanya akan wujud rupa diriku. Begitulah sebenarnya kita pulang dan kembali kepada Allah itu, ya, adalah dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Apa kata Allah? Wahai jantung hatiku, fafiru ilallahi, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Maksudnya, wahai Daniel, ini namanya Daniel Bu, yang badannya agak ramping nih. Wahai Daniel, bersegeralah kamu pulang dan kembali kepada aku. Maksudnya, wahai Daniel, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa sesungguhnya dirimu itu nyatanya akan wujud rupa diriku. Ketika Daniel sudah menyadari dirinya sesadar-sadarnya bahwa dirinya tiada lain nyatanya akan wujud rupa diri Allah, ketika itu, saat itu, detik itu Daniel telah pulang dan kembali kepada Allah sebelum datangnya Israel, sebelum habisnya usia umur, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum datangnya ajalmu. Matikan diri sebelum ajal. Itu maksudnya, matikan dirimu sebelum ruh melepaskan cangkangmu. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Makna semua itu mati di dalam hidup. Mati di dalam hidup itu makna yang sebenarnya. Matikanlah akan kesadaran dan keakuan dirimu yang merasa kamu yang wujud dan yang bersifat. Kalau sudah mati keakuan kita, sudah mati kesadaran kita, tidak lagi kita yang merasa wujud dan tidak lagi kita yang merasa bersifat. Bahwa sesungguhnya yang wujud dan bersifat itu hanya Allah semata-matanya. Sejak dahulunya, sekarang dia akan datang. Maka ketika itulah Bapak Ibu, kita telah pulang dan kembali kepada Allah sebelum datangnya ajal itu. Namun untuk kita bisa pulang dan kembali kepada Allah, tentu kita wajib mengenal siapa diri kita yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak mengenal akan diri kita ini,
Bagaimana kita akan memulangkan akan keakuan dan kesadaran diri kita ini kepada Allah? Karena kita yang merasa wujud, kita yang merasa hayat, kita yang merasa sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, dan iradah. Maka disinilah perlunya kita pandai kita membaca yang tersurat dan mengkaji yang tersirat, supaya kita mampu mengenal seakmal diri, supaya kita mampu mengenal sejati diri, supaya kita mampu mengenal diri yang sebenar-benar diri. Diri yang sebenar-benar diri, diri yang sejati diri, seakmal diri, itu tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla. Maka untuk lebih paham dan mengertinya kita, untuk mengenal seakmal diri, supaya kita tahu siapa kita dan siapa Tuhan, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi sebelum kita mati, Bapak Ibu yakin kita ini akan meninggal nih? Mesti yakin, hakul yakin. Ya, karena kan Allah dah katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu datangnya daripada aku, tentu pulang dan kembali kepada aku. Di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita adalah Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap juga jadi Tuhan di situ. Ini yang lucunya Bapak Ibu, datang daripada Allah kembalinya ke tanah. Ya, kalau datang daripada Allah tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Lalu bagaimana pulang dan kembali kepada Allah itu? Ya, kalau kita tidak mengenal akan dirinya. Namun untuk mengenal dirinya wajib kita mengenal akan diri kita ini. Supaya kita kenal seakmal diri yang telah wujud dan nyata pada diri kita ini yang sesungguhnya. Maka disinilah kita mesti wajib mencari dan menemui Allah itu sebelum habisnya usia umur kita itu. Sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Dengan cara mematikan akan keakuan dan kesadaran diri kita. Inilah pesan Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan Allah. Kamu tidak akan pernah bisa bertatap wajah dengan Allah. Sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa berjumpa dan bersua dengan Tuhannya Bapak Ibu. Lain namu Bapak Ibu berhenti jadi orang. Lain. Kalau lain namu berhenti jadi orang, insya Allah akan bertemu dengan Tuhan itu. Karena orang yang mati lah yang bisa berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya, kalaulah orang yang mati yang bisa berjumpa dengan rohnya, mati yang bagaimana sebenarnya yang dikehendaki oleh Rasul? Apakah mati secara syariat atau mati secara hakikat? Kalau mati secara syariat, berpisahnya ruh melepaskan cangkangnya. Bukan itu yang dikehendaki oleh Rasul. Orang yang bisa berjumpa, bertatap wajah dengan Tuhannya. Akan tetapi mati yang dikehendaki oleh Rasul yang bisa berjumpa dengan Allah adalah mati secara makna hakikat. Mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum datangnya ajal. Itulah artinya, matikanlah keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa kamu yang wujud dan merasa kamu yang bersifat. Itulah pesan Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Maksudnya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa engkau yang wujud, engkau yang sama, engkau yang basar, engkau yang kalam, engkau yang ilmu, kuda, iradah, dan hayat, pastilah engkau tidak akan pernah mengenal aku, karena yang sebenar wujud itu aku. Yang sebenar sama, basar, kalam itu aku. Yang sebenarnya kuda, iradah, dan hayat itu aku, kata Allah. Makanya ketika kita telah sadar, Allah yang wujud, Allah yang bersifat. Ketika itu pula lah diri Bapak Ibu itu mati, fana di hadapan Allah. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhannya, maka pada saat itu dia akan mati. Inilah maksudnya orang yang mati bisa berjumpa dengan Tuhan.
Man arofa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah kenal dengan Tuhannya, sudah berjumpa dengan Rabbnya, ketika itulah dia akan mengalami namanya mati itu. Mati akan keakuan dan kesadarannya, Bapak Ibu. Disitulah Allah mengatakan dan menjelaskan, Inna rabbaka akhatu bin nas, sesungguhnya aku ini wujudnya aku sudah sempurna meliputi akan dirimu. Jadi kalau Allah sudah meliputi akan diri kita ini, maka hapus diri kita, hilang wujud kita di dalam wujud keesaan Allah. Hilang sifat kita di dalam keesaan sifat Allah. Maka nyatalah Allah yang wujud dan nyatalah Allah yang bersifat itu. Nah, kuncinya, kenalilah akan diri kita ini. Nah, lihat. Yang kita awali dengan kalimat awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Awal mulanya kita beragama, ya, itu adalah mengenal akan Allah. Pertanyaannya, kalaulah awalnya kita beragama itu wajib mengenal Allah, lalu bagaimana jalan untuk mengenal Allah? Jalan untuk mengenal Allah itu, ya, dengan jalan mengenal akan diri. Apa kata Allah? Ya, siapa diri kita ini yang sebenarnya? Kenapa untuk mengenal Allah itu wajib mengenal diri? Maka Allah jelaskan, ya, al-insanu siri wa ana sirahu. Sesungguhnya insan itu adalah rahasiaku dan aku yang menjadi rahasia dirinya. Rupanya, kenapa kita wajib mengenal diri? Karena diri kita ini adalah rahasia daripada dirinya Allah. Ya, bukankah Allah mengatakan tadi, Inna rabbaka akhata bin nas? Sesungguhnya aku ini sudah meliputi akan dirimu, kata Allah. Jadi kalau kamu ingin kenal dengan aku, kenali dirimu. Makanya kita wajib mengenal diri. Karena diri kita inilah adalah rahasia Tuhan. Ketika kita sudah mengenal diri, maka ketika itulah kita bisa mengenal akan Tuhan. Kenal diri, kenal Tuhan itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka pasti dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Dan siapa yang sudah kenal Tuhan, siapa yang telah berjumpa dengan Rabb-Nya, maka ketika itu binasalah dirinya. Kenal Tuhan, binasa diri. Binasanya apa nih, Ibu? Hah? Ya, hilang. Apalagi? Lebur. Lenyap. Hapus. Kalau bahasa tauhidnya apa tuh? Hapus, lenyap, lebur, sirna, binasa. Bahasa tauhidnya apa? Fana. Fana. Apa kata Allah? Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah kenal Rabb-Nya, ya,
maka binasalah dirinya, karam dirinya, hapus dirinya, hancur dirinya, fanah dirinya. Ya. Kalau dirinya telah hapus, dirinya telah binasa, maka ketika itu nyatalah diri Tuhan itu. Nyata Tuhan itu Bapak Ibu. Nyata Allah itu Bapak Ibu. Kenapa nyata Allah? Karena Allah cuma yang wujud satu-satunya. Sejak dahulu, sekarang, dan akan datang. Disitulah Allah menjelaskan dirinya. Allahu la ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Allahu la ilaha illahu. Allah adalah wujud satu-satunya. La ilaha illahu. Tidak ada yang nyata, yang awal, akhir, zahir, dan batin, melainkan yang nyata, awal, akhir, zahir, dan batin itu hanya Dia semata-mata. Di situ letaknya Allah itu Ahad, Esa, Tunggal, tiada berbilang. Kalau Dia adalah Ahad, Esa, Tunggal, tiada berbilang, itu artinya hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka disitulah Allah mengatakan, kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya itu binasa. Hakikatnya itu nggak ada. Kalaulah hakikat sesuatu itu tidak ada, lalu siapa yang sebenar ada? Illa wajahahu. Maka yang nyata hanyalah zat semata-mata. Nyata Tuhan itu. Kalau Tuhan yang nyata, apanya yang nyata Bapak Ibu? Nah, lihat. Yang nyata itu, nyata zatnya. Nyata sifatnya. Nyata asmanya, nyata af'alnya. Kalau dirinya betul-betul nyata, nyata zatnya, sifat, asma, dan af'alnya, pertanyaannya, kemana tempat memandang nyatanya Tuhan itu? Tempat memandang nyatanya zat Allah, tempat memandang nyatanya sifat Allah, tempat memandang nyatanya asma Allah, dan tempat memandang nyatanya afal Allah, sempurnalah sebutannya dengan insan. Sempurna sebutannya pada insan. Makanya dikatakan tadi, al-insanu siri wa ana syirahu. Sesungguhnya insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku wa ana sirahu. Dan diri aku lah yang menjadi rahasia dirimu. Kalau bahasa kiasnya dihantarkan, dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Kalaulah nyatanya Allah itu pada insan, kemana memandang nyatanya zat Allah itu pada insan? Tempat memandang nyatanya zat Allah pada insan, disebutlah namanya, ya Bapak Ibu, disebut namanya dengan sir. Lihat sir. Sir apa artinya? Rahasia. Zat Allah itu kan nyata pada insan tuh. Kalau zat Allah nyata pada insan, maka zat Allah yang nyata pada insan ini disebut namanya dengan sir. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat Allah
yang nyata pada insan, maka disebut namanya dengan ruh. Ruh. Yang ketiga, asma Allah yang nyata pada insan disebut namanya dengan hati. Af'al Allah yang nyata pada insan, maka disebutlah namanya dengan tubuh.